ada tindak pidana pemerasan. Ya, itu yang terpenting dari semua dakwaan 1 dan atau 2 dan 3 tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Jadi pada kesempatan ini saya minta RC segera minta maaf kepada Nikita Mirzani dalam waktu 7 kali 24 jam. Karena selama ini dia menyatakan terjadi pemerasan dilakukan oleh Nikita Mirzani berdasarkan surat dakwaan secara sah dan sempurna. Tidak pernah ada tindak pidana atau dugaan tindak pidana pemerasan seperti apa yang selama ini beredar. Seperti itu yang paling penting. Bang, tadi Nikita sempat keberatan dengan bacaan dakwaan itu seperti apa Bang? Katanya ada bualan atau ya, dia menganggap bahwa itu karena semua yang didakwakan itu bukan bercerita tentang dirinya. Anda kan mendengar yang didakwakan itu tentang peristiwa yang dikerjakan orang lain, tapi yang didakwakan terhadap dirinya. Anda kan mendengar sendiri tadi, itu yang jadi masalah. Tapi semuanya nanti akan saya tuangkan dalam eksepsi pada minggu yang akan datang. Yang terpenting, tidak ada tindak pidana pemerasan dan itu clear. Ya, dan itu sah secara sempurna, dinyatakan oleh jaksa penuntut umum, dituangkan dalam bentuk surat dakwaan, tidak pernah ada tindak pidana pemerasan. Seperti itu. Bang, berarti emang cuma ada keberatan perihal perbedaan pasal, Bang? Ya itu tadi saya katakan tidak pernah ada tindak pidana pemerasan, yang ada itu pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik Anda tunggu besok, minggu depan saya sampaikan di dalam eksepsi ada apa di situ. Di dalam pasal tersebut apa yang jadi masalah semuanya nanti Anda dengarkan di minggu depan. Yang terpenting dan itu harus menjadi catatan semua masyarakat. Selama ini berkembang, Nikita telah melakukan pemerasan secara sempurna, dinyatakan tidak terjadi pada hari ini. Ya, itu yang paling penting. Bang, Abang juga tadi mengajukan penangguhan penahanan ya sebelumnya ya Bang? Ya sebelumnya, itu sudah saya ajukan. Ya, atas dasar apa Bang? Ya kalau dasar itu nggak usah dianu, itu biasanya. Oke Bang, hasil persidangan tadi Bang, Kaniki bilang ada kejanggalan berarti apa Bang? Kejanggalan menurut Niki, semua yang diuraikan itu adalah sebuah perbuatan orang lain, tapi kenapa ada di dalam dakwaan dia. Anda bisa mendengarkan tadi, ada beberapa peristiwa dan kejadian itu dilakukan orang lain, tapi ada di dalam dakwaan Niki, seolah-olah Niki yang melakukan atau bagian dari persoalan tersebut. Itulah yang menjadi masalah dan nanti pada persidangan minggu depan kita mengajukan eksepsi. Anda tunggu aja hari Selasa, insya Allah jam 10 saya akan mengajukan eksepsi secara terperinci satu persatu. Yang terpenting, clear tadi dengan adanya pembacaan dakwaan maka secara sah tidak ada tindak pidana pemerasan. Jadi saya kasih waktu 7 kali 24 jam untuk segera minta maaf kepada Nikita Mirzani. Ya, itu yang saya sampaikan dan ini permintaan Nikita Mirzani karena dia sudah mendengar sendiri tidak ada tindak pidana pemerasan karena selama ini selalu dikategorikan Nikita telah melakukan pemerasan. Nikita minta dalam waktu 7 kali 24 jam segera meminta maaf kepada Nikita Mirzani karena selama ini menyatakan Nikita telah melakukan pemerasan. Seperti itu ya. Kalau pihak sana tidak mau, itu urusan nanti, urusan hukum yang akan bekerja. Ya, karena kalau kita minta supaya minta maaf itu kan urusan moral. Tapi kalau tidak mau urusan hukum yang akan berjalan. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Minggu depan eksepsi, Anda tunggu eksepsinya seperti apa saja. Bang, poin-poin apa saja Bang yang menurut Nikita itu bualan Bang tadi pas yang dibilang ada halusinasi, contohnya bahwa terkait dengan orang yang disebutkan tadi itu ada beberapa peristiwa tindakan orang lain tapi ada di dalam dakwaan dia. Makanya Nikita heran, ini yang melakukan orang lain tapi kenapa ada di dakwaan saya gitu loh. Itu yang dibilang dan sebagian itu adalah tidak benar. Makanya dikatakan bahwa korban ini halusinasi. Seperti itu tadi bahasanya. Bang, itu halusinasi katanya Nikita Mirzani tadi. Bang, tadi disebutkan terkait aliran dana. Ini Nikita sendiri menyikapinya seperti apa Bang? Nanti itu pembuktian, gampang lah itu. Kan Nikita itu bukan orang nggak punya pekerjaan. Dia sekali live itu bisa miliaran, bisa ratusan juta. Nanti saya bisa buktikan, itu urusan kecil lah, membuktikan pekerjaan Niki, penghasilan Niki itu urusan gampang. Yang jelas Niki bukan orang tidak punya pekerjaan. Dia sekali live bisa jutaan, bahkan dia dikontrak bisa miliaran. Itu kecil lah, uang 4 miliar itu kecil daripada kontrak dia yang hampir 15 miliar dan sebagainya. Bang Fahmi, tadi disebutkan ada yang dihapus Bang saat pembacaan dakwaan itu apa Bang? Ya,
percakapan menurut Niki dihapus. Tapi yang terpenting bukan itu, adanya pergantian pasal. Pasal yang selama ini disangkakan, pasal yang dilaporkan adalah pasal pemerasan 368. Sampai Nikita ditahan, semuanya pasal adalah 368 tentang pemerasan. Tapi begitu masuk dalam surat dakwaan, makanya saya katakan saya ingin mendengar. Karena begitu saya mendengar dan itu dinyatakan sah disampaikan di dalam persidangan, maka surat dakwaan itu sah. Dalam surat dakwaan yang kedua, itu adalah tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pemerasannya sudah tidak ada, dihapus oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu selama ini laporannya adalah tindak pidana pemerasan, proses hukumnya terkait dengan tindak pidana pemerasan, berita yang berkembang terkait dengan tindak pidana pemerasan, ini kita minta 1 kali 7 jam, 7 kali 24 jam, mohon maaf. Segera minta maaf. Itu permintaan ini. Bang, terkait tadi kan disebutkan beberapa pihak ya, ada Dr. O dan Dr. yang di gugatan ini. Nah, ini menyikapinya seperti apa, Bang? Nanti Apa ada yang rencananya akan menjadi saksi juga kah? Kalau itu wajib. Kalau mereka yang ada di dalam dakwaan itu berarti orang yang ada dalam berkas. Pasti hadir untuk persidangan. Pasti untuk persidangan. Ya langsung aja, biar lebih banyak yang diisap. Di persidangan lain juga tadi termasuk ada kejanggalan. Sama, Mail juga sama. Kan itu sama uraiannya, cuma beda terdakwanya, nggak ada masalah. Oke, cukup. Thank you, Kami. Ketemu Selasa ya, saya bacakan eksepsi dan di dalam eksepsi semuanya kita akan buka. Oke, kasih, Saya Bang. mohon didukung, mohon sama-sama kita tegakkan kebenaran, tidak perlu kita takut ya. Kasih, Bang. Fadel besok sidangnya ini Fadel. Jadi oke, Fadel saya dapat informasi sidang, kamu ada tambahan? Pak. Mana Ustaz? Besok itu sidangnya Fadel, tapi sidang itu tertutup untuk umum. Yang saya tidak tahu apakah besok itu terdakwa mengajukan eksepsi atau tidak. Kalau terdakwa tidak mengajukan eksepsi, maka sidang berikutnya adalah pemeriksaan pelapor, dalam hal ini Nikita Mirzani. Nikita pasti datang, Laura pasti datang. Seperti itu. Ada lagi? Saya kalau jam biasanya ya tahanan ya jam-jam 10 beginilah ya. Yang jelas besok sidang tertutup, Anda mungkin bisa melihat dia masuk dalam ruangan, mungkin Anda dibolehkan meliput, tapi setelah itu mungkin Anda disuruh keluar. Karena tidak ada satupun yang boleh mendengarkan apa yang ada di dalam persidangan. Karena itu terkait dengan kesusilaan dan anak. Yang jelas Nikita Mirzani wajib diperiksa sebagai pelapor, Laura wajib diperiksa sebagai korban. Akan hadir keduanya? Dua-duanya akan hadir, tinggal waktunya nanti ditentukan oleh jaksa penuntut umum. Oke. Ketemu lagi. Ada sidang apa lagi yang mau ditanya? Apa semua sidang saya kasih tahu? Update Baim gimana? Update Baim nanti aja. Prestasi, Bang. Ada yang bagus Baim, tapi saya belum mendapatkan amanah. Ini urusan Baim Wong ya. Saya belum mendapatkan izin untuk menyampaikan kepada teman-teman. Tapi informasinya alhamdulillah menyenangkan Baim Wong. Anda cari deh bocorannya. Ya. Bang Fahmi aja bocoran deh, Bang. Yang terbaru siapa, Bang? Ya nanti kita doain. Kalau perlu kita sama-sama rame-rame datang di hajatannya ya. Oke, cocok. Cocok. Bang, Wan prestasi. Ya. Nah, ini yang terpenting. Sebetulnya di gugatan itu sudah ada persoalan itu ada uang 4 miliar. Jadi gini, di dalam persoalan hukum ini semua sudah paham. Jadi jangan bingung dengan gugatan saya, dibaca saja yang baik. Kalau bingung dijawab saja. Jadi jangan kalang kabut begitu digugat, ya. Jadi belajar aja yang pinter biar tahu perjanjian itu bisa lisan bisa tertulis. Ya, itu saja yang harus dipahami. sidangnya sendiri, Bang? Sidangnya tanggal 1. Di tanggal 1 bersamaan. itu nanti saya akan pertemukan dengan Nikita Mirzani. Berarti bareng juga? Memang saya minta tanggal 1 supaya bertemu. Ya, tanggal 1 ya, kali ya mediasi. Ya, tanggal 1 mediasi. Nanti saya minta diketemukan sama Niki. Ya. Nah, kayaknya hakim mediator setuju, makanya ditunda tanggal. Dan saya minta datang. Nggak usah takut, datang saja, nggak ada masalah kok. Ini cuma urusan digugat aja. Datang aja, kalau memang keberatan ya keberatan gitu. Karena itu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung wajib hadir. Jadi yang wajib hadir itu bukan pengacaranya, jangan pengacaranya yang sibuk ke pengadilan.
Yang harus datang itu adalah pihak yang digugat, wan prestasi yang harus hadir. Cukup satu aja, nggak usah kalau perlu begitu datang prinsipalnya ketemu dengan para pihak, ya udah lawyer-lawyer ini keluar aja biar mereka yang membahas masalah. Karena peraturannya seperti itu, jangan lawyernya yang sibuk datang ke pengadilan, ya. Bang, hari ini kuasa hukumnya juga datang ke Polda untuk Ya ini kan pengadilan terbuka untuk umum. Di Polda? iya, Serius? laporan di Krimpus, Bang Fahmi yang di Krimpus. Kenapa sih? Melengkapi berkas katanya. Oh itu, coba ditanya sama penyidik. Yang jelas korbannya ada 4. Kalau memang kurang saya tambahin lagi. Ya, yang jelas tadi sabar, Nikita sudah pesan 7 kali 24 jam. Segera minta maaf. Karena tidak ada tindak pidana pemerasan yang selama ini disampaikan kepada masyarakat. Niki tidak pernah melakukan pemerasan titik dan itu sah. Setelah dibacakan di dalam dakwaan menjadi sah. Nikita bukan pemeras. Selesai. Ya, oke. Oke. Mantap. Kita berangkat. Besok kita ketemu lagi. Ayo. Sip. Doain ya, Bu. Ini fotonya nggak depan ini, Bu. Bang akan dibongkar nggak sih nanti mobil kebuka? Izin, mohon maaf pintu mobil kebuka. Niki mungkin ada yang mau disampaikan untuk Reza Gladys, Niki. Ada yang mau disampaikan nggak, Niki? Ada yang mau disampaikan nggak, Niki? Reza Gladys makan yang banyak sampai ketemu di pengadilan. Saksi ya. Ini urusan gua dah. Kamu kesana aja nggak apa-apa. Udah nanti aja. Biar ini dulu Niki keluar ya. Bentar, selesai Niki tak jelasin lagi. Bang sini aja bang. Sini aja ya. Sini aja bang. Lurus aja ke sini. Ami. Jendela.